Salah satu manhaj memandang kritik terhadap pemimpin itu berdosa. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo. Monarki, kalau mati ayahnya naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita dibenarkan, dalam hukum ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah. Ini kalau terus ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang, airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz. Tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat. Lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik, baca aturan kita baik-baik. Menghina fisiknya, menghina apalah, menghina jalur nasabnya, nggak boleh ini teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Saya sudah sering bilang, biasanya penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemainnya sudah latihan 20 tahun jadi pemain bola, tendangannya sudah bagus, begitu meleset bodoh gitu ya. Padahal dia kalau tendang belum tentu ya. Belum tentu. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau yang sudah punya usaha ya, anggap pegawai antum 3 orang atau 5 orang. Betapa rumitnya kita urus mereka, kontrol dia datang jam berapa, dia keluar jam berapa, pekerjaannya sudah selesai atau belum. Bagaimana kalau 10 orang pegawai? Bagaimana kalau 100 orang pegawai? Bagaimana kalau lingkup RT yang mungkin menaungi 200-300 kakak? Bagaimana kalau lingkup camat? Saya pernah duduk dengan seorang camat, saya tanya, Pak, berapa keluarga di bawah naungan Bapak? Dia bilang kurang lebih 3.000. 3.000 kakak di bawah naungan dia. Dia awasin muter-muter.
Lebih tinggi daripada itu mungkin ada bupati, ada wali kota, udah lingkup lebih luas lagi, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu rumah. Di atasnya lagi gubernur lebih besar. Bagaimana dengan presiden? Masih syukur presidennya kalau masih bisa senyum. Lah ya, betapa rumitnya urus negara sebesar ini. Lalu antum datang tiba-tiba membicarakan di sebelah got, di warung kopi, ini orang bodoh, ini orang tidak pintar, ini orang tidak tahu, copot saja. Enak benar memang baju kaos nih. Nggak boleh teman-teman sekalian. Daripada antum bicara tidak benar, doakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia, berikan hidayah, berikan dia mudahin bayar ini, bayar utang. Kita doakan kebaikan. Mestinya begitu. Di sini Nabi SAW mengatakan bahaya ancamannya ya. Ancamannya adalah Allah tidak akan lihat. Allah akan siapkan azab yang pedih. Allah tidak akan bantu dia di timbangan amalnya. Adalah seseorang yang tidak membaiat, tidak menerima pemimpinnya, kecuali karena urusan dunia. Jika pemimpin memberi haknya, sebagian dari dunia, maka dia menepati baiatnya. Ya, saya patuh sebagai warga negara, karena sudah diterima PNS. Namun jika tidak memberikan dunia, dia melamar nggak bisa, apalah ada 1-2 urusan dia belum selesai, maka dia tidak menepatinya. Nggak bagus nih pemimpin, gitu kan? Ini tentu ancaman ya, artinya azabnya pedih. Lebih baik kita doakan kebaikan. Ini saran. Ya, saya alhamdulillah bicara tentang lingkup hukum syar'i. Saya bukan khusus dengan 1 atau 2 orang pemimpin, karena ini hukum syar'i berlaku sampai hari kiamat. Siapa saja pemimpin kita. Kalau Fir'aun teman-teman sekalian, Fir'aun mengaku Tuhan nih. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun jangan, kamu salah, gitu bahasa. Jadi harusnya kita santun ini ya, karena perintah Allah. Jangan lihat orang di depan kita. Kita bakti sama orang tua kita teman-teman, bukan karena orang tua kita, karena perintah Allah untuk itu. Jadi mau orang tua kita jahat, bejat, tidak urus kita dari kecil, nggak ada urusan sama kita itu. Nggak ada urusannya sama sekali. Anak kita lahir cacat, mau apa, mau nakal, anak kita. Allah bebankan hukum badannya. Ada haknya, kewajibannya, kita lakukan itu. Karena Allah SWT, suami istri juga begitu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan Buya, baik dunia dan akhirat. Terima kasih atas waktunya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Buya, Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya berada dalam sebuah organisasi atau lembaga atau juga jamaah, di situ ada pemimpin ulil amri yang dipilih hasil musyawarah atau hasil syura. Namun ketika dalam perjalanan kepemimpinannya, karena kesalahpahaman, karena ketidakpuasan, habislah ulil amri itu dibully, ulil amri itu difitnah atau dibicarakan keburukan-keburukannya di seluruh sosial media. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam atau hukum Islam atau Al-Quran terhadap orang yang senantiasa menggunjing atau memberitakan keburukan-keburukan seorang pemimpin yang disepakatinya, dan bagaimana sikap kita atau saya yang berada dalam lingkaran fitnah itu terhadap orang yang senantiasa menyebarkan fitnah atau isu yang tidak baik terhadap pemimpin yang dia pilih tadi. Terima kasih Buya atas jawaban dan arahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya, dan ulil amri itu orang yang mengurusi urusanmu. Termasuk di dalamnya adalah presiden,
Termasuk di dalamnya adalah bupati, wali kota yang ngurusi urusanmu, atau sebuah kelompok yang memang sudah Anda membuat kesepakatan di dalamnya. Bahkan pendidikan dari Nabi, kalau kamu bertiga hendaknya satu kau jadikan amir. Kalau engkau bepergian lalu kamu bertiga, hendaknya salah satu dari mereka engkau jadikan pemimpin. Dan setelah itu wajib patuh kepada pemimpin. Wajib patuh kepada pemimpin, kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada yang haram, kita tidak boleh patuh. Bahkan kalau sudah keputusan dari sebuah pemimpin, kalau dari negara, peraturan negara yang sifatnya adalah mubah, kemaslahatan umum, maka wajib kita patuh. Lampu merah itu nggak ada disebut dalam Al-Quran, cuman semua tahu dibuat lampu merah demi kemaslahatan. Anda melanggar tuh nggak boleh. Anda melanggar nggak boleh. Kalau selamat, iya selamat, tapi kalau tiba-tiba gara-gara lampu merah Anda langgar, kok nabrak, Anda dosa. Nah ini peraturan yang ada kemaslahatannya. Baik, kemudian jika kita menemukan pemimpin, waliul amri itu pemimpin itu melakukan kesalahan dan sebagainya, tentunya ada tugas lain lagi dari kita untuk meluruskan mereka. Meluruskan mereka adalah dengan menasehati dan mengingatkan. Itu harus. Kalau mencaci dan mengolok, bukan, nggak diperkenankan mencaci dan mengolok. Nggak ada dalam Islam itu ajaran mencaci dan mengolok. Ilmu jarah wa ta'dil itu ada saat tertentu. Jarah wa ta'dil itu membongkar aibnya orang, itu ada sebuah tujuan. Misalnya apa? Karena hadis yang akan aku ambil, aku harus tahu siapa dia. Atau dalam riwayatan hadis, ini siapa yang meriwayatkan hadis ini, siapakah dia, dilihat kefasikannya dan seterusnya. Ilmu jarah wa ta'dil itu ada ilmu sendiri. Baik, yang jelas secara umum tidak boleh, dan Islam itu bukan mengajari mencaci maki. Al-Muslim, seorang mukmin bukan orang yang la'an wala ta'an. Seorang mukmin bukan seorang yang mudah mencaci dan mengolok dan mengutuk, enggak ada itu. Baik, kalau ada pemimpin yang salah, kita wajib mengingatkannya. Nah, mengingatkan itu harus, bukan mencaci. Dengan bermacam-macam cara tentunya mengingatkannya. Apakah dengan surat terbuka dengan bahasa cinta yang indah? Kalau bisa kita ketemu. Kalau nggak bisa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biasa dengan caci maki. Kemudian kalau ada orang menfitnah pemimpin, begini begitu lah. Bukan masalah fitnah kepada pemimpin, bukan. Kalau memang pemimpin itu tidak baik, benar-benar tidak baik, memang kita tidak boleh. Bukan itu fitnah. Menfitnah itu adalah berdusta. Kalau ada seseorang menceritakan kejelekan orang yang memang terjadi, maka itulah namanya menggunjing. Tapi kalau ada seseorang menceritakan kejelekan yang tidak pernah ada, namanya fitnah. Itu baru fitnah. Nah, kita harus tahu fitnah itu apa. Wong menggunjing saja tidak boleh, apalagi fitnah. Kalau benar menfitnah, ya siapa saja salah, biarpun itu ustadz, ya salah menfitnah. Wong tidak tahu apa-apa ternyata komentar begini begitu. Makanya lebih baik saya jarang komentar, karena tidak tahu benar. Takut masuk wilayah fitnah. Siapa saja sudahlah. Kalau menasihati, oke lah, nasihat secara umum. Menasihati. Kalau ada presiden mau dengar omongan saya, silahkan dengar. Mungkin bisa lihat di YouTube barangkali. Kalau enggak, ya semoga Allah mendengarkan bupati, wali kota dan sebagainya. Ingat bahwasanya tidak ada caci maki, tidak ada olokan. Jangan biasa semacam itu. Kita sedih. Kemudian mungkin ada tokoh-tokoh Islam yang tiba-tiba menyeberang jalurnya salah dan sebagainya. Itu pun bukan harus caci maki kok. Tidak harus caci maki. Ya kita mengingatkan orang lain bahasanya itu orang salah, sudah selesai. Jangan diikuti. Bukan caci maki, si goblok, si bahlul, si bego, si ini. Apa itu semuanya? Nggak ada dalam Islam yang semacam itu. Ayo kita menjaga akhlak Islam, akhlak agama yang diajar oleh Rasulullah SAW adalah mulia, bukan mudah mencaci dan mudah mengolok. Hentikan caci maki. Kalaupun Anda tidak cocok, misalnya ada seorang tokoh agama menyeberang dalam urusan politik, ya cukup Anda tinggalkan, jangan pilih, selesai. Kita nasihati, selesai. Tidak usah sampai caci maki. Sebab caci maki itu juga kemana-mana. Dia juga pengikut. Akhirnya musuhan, menjadikan orang fanatik buta semakin buta, bukan sadar. Orang yang fanatik buta semakin buta, bukan sadar, gara-gara caci maki. Karena merasa orang tua ini caci. Misalnya apa? Kita punya ayah misalnya salah,
Kita tahu salah, tapi kalau gara-gara kesalahannya dicaci, kita juga marah. Oh, saya tahu salah, salah dibenerin bukan dicaci. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan lah. Ustadz yang punya pengikut tadi, pengikutnya marah karena ustadznya dicaci. Dan dia juga sadar kalau ustadznya memang salah. Tapi kalau orang salah kan bukan harus dicaci. Orang salah harus diingatkan. Maka hentikan caci maki, hentikan olokan, karena dia akan menyakiti. Bahkan mungkin ada seorang tokoh mungkin dia punya pengikut yang sangat polos, tidak ngerti apa-apa. Taunya gurunya dicaci maki, maka dia akan bermusuhan dengan kita, muridnya itu. Maka kita perlu menjaga keindahan ini. Tapi harus tegas menyampaikan, ustadz ini adalah telah salah dalam langkahnya, kiai ini telah salah dalam langkahnya. Sudah sampai di situ. Tidak perlu sampai caci maki, mengatakan salah langkahnya saja sudah cukup. Pahit itu sebetulnya. Atau dia kepleset langkahnya, selesai, gak usah pakai caci maki, goblok, bego, tolol. Kita sering biasa dengan itu. Cukup salah langkahnya. Dia menyeberang dari jalur kebenaran, selesai. Orang faham, jangan diikuti, jangan dipilih, selesai. Sambil berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, mengembalikan ke jalan yang Allah ridhai. Itu selesai.